Setelah sekitar semingguan lebih gue mencoba menggunakan DAC Portable ini, gue ngerasa ini nyaris gak ada kelemahan di harganya. Luar biasa. Jadi halo dan selamat datang di Aftersound Review, dan ini adalah review gue untuk VIO Q15, merupakan DAC Portable dari VIO dengan harga sekitar 6,6 jutaan. Sebelumnya thank you dulu untuk Intium Indonesia yang udah mengirimkan sampel unit ini untuk gue review dan bahas. Dan seperti biasa gue akan breakdown review ini mulai dari build, kemudian fitur, user experience, suara, dan juga perbandingannya. Mungkin untuk teman-teman yang belum tahu mengenai Intium Indonesia, mereka adalah distributor resmi bergaransi untuk barang-barang brand, berbagai brand yang masuk ke Indonesia seperti VIO, Moondrop, Ibaso, lalu juga Aune, dan banyak brand lainnya juga. Jadi kalau misalkan penasaran bisa langsung cek aja link di Tokopedia di bawah, di description di bawah. Dan juga gue kasih Instagram Intium Indonesia karena mereka seringkali juga mengadakan giveaway ataupun promo spesial di page Instagramnya. Kayaknya secara bentuk udah kelihatan ini bukanlah device yang kecil, ini device yang cukup lumayan besar, cukup tebel, tapi coy ini benar-benar bagus banget. Secara build-nya sendiri gue rasa dia menggunakan aluminium dan diamond cut-nya ini kotak-kotak ala VIO. Cukup berasa kuat dan bagus. Di bagian belakang gue rasa dia semacam glass tapi semacam frosted gitu untuk finishingnya, jadi nggak fingerprint magnet. Tapi di bagian depannya ini lumayan fingerprint magnet sih sayangnya. Cuman di sini ada LED layarnya, di sini OLED. Nanti gue akan tunjukkan fungsinya. Ada tulisan hi-res di bagian depan sih nggak terlalu ada apa-apa. Cuma nanti ada layar, ada hi-res audio dan hi-res audio wireless. Sementara di atasnya ini ada plug untuk 4,4 balance dan juga 3,5 mm single ended, dan juga volume button serta pengoperasian menggunakan ini. Di bagian belakang sini nggak terlalu ada apa-apa. Di bagian kanannya juga nggak terlalu ada apa-apa. Di bagian kirinya sini ada beberapa tombol, yaitu di sini on off, lalu kemudian up. Bukan sorry, ini volume previous song, kemudian pause dan juga next song. Dan di bagian bawah ini ada inputnya, ada RCA atau coaxial, lalu ada USB, power in, dan juga untuk desktop mode on off dan juga phone mode on off, dimana akan gue jelaskan nanti. Secara spek untuk VIO Q15 ini menggunakan DAC AK4191EQ plus AK4499EX dengan USB XMOS XU316 dan Bluetooth decodingnya QCC 5125, sudah support LDAC, aptX HDD dan segala macam. Sudah lengkap banget, sedangkan untuk powernya ketika super alias non-desktop mode untuk 3,5 single ended at 32 ohms 400 mW dan 4,4-nya 1060 mW. Tetapi ketika ultra high gain dengan katakan desktop mode untuk 3,5-nya 625 mW at 32 ohms, sedangkan untuk 4,4-nya 1610 mW. Gue akan tunjukkan penggunaannya untuk on off di bagian atas ini, tekan agak lama dan kemudian sampai ada tulisan VIO, dan di sini mode USB. Kalau mau ganti menjadi Bluetooth atau segala macam, tinggal pencet bagian atasnya sini, klik, lalu bisa pilih mau coaxial, Bluetooth ataupun USB. Kalau misalnya Bluetooth tentunya bakal pairing dulu dengan device lu, dan juga kemudian kalau mau USB nanti bakal dicolok dari bawah. Nah, perlu diperhatikan, di bawah sini ada beberapa, kalau coaxial kayaknya gue nggak perlu jelasin karena cuma satu. Tapi ketika kita pakai USB mode, itu ada beberapa pilihan. Ada phone mode, ini on off, dan juga ada desktop mode. Jadi kalau misalnya kita mencolok di HP, pastikan phone mode-nya itu on. Biar apa? Biar HP lu hemat baterai. Kalau nggak dia bakal nyedot dan itu vampir banget. Jadi gue sarankan kalau nyolok ke HP, ini posisi on dulu di bagian sininya, on phone mode, dan juga di bagian desktop mode-nya off. Itu adalah mode, jadi ketika dicolok, source-nya pakai HP lu, dari filenya segala macam, tapi untuk baterai pakai internal dari si Q15 ini dan nggak nyedot baterai HP lu. Tapi kalau misalnya dicolok ke laptop, itu tinggal dinyalakan off phone mode. Nah, ini di sini desktop mode ini tergantung nih. Lu mau colokin power atau enggak. Jadi kalau misalnya mau colok secara kayak gini aja, ini dicolokin laptop juga nggak apa-apa, dia bakal nyedot baterai. Tapi toh biasanya kan laptop juga sering lu gunain pas lagi nyolok ke power, jadi nggak apa-apa. Nah, tapi dia punya satu fitur yang cukup berbeda, yaitu desktop mode, dimana ketika dia di-on-kan, itu powernya bakal nyedot dari sini, dari power in ini. Jadi sambil dicolok USB in, sambil dicolok power in, lalu dinyalakan desktop mode on, lalu phone modenya off, ini bakal mengeluarkan potensi tertinggi dari si DAC Portable ini, dimana dia ada nanti ultra high gain yang bisa bikin dia mengeluarkan 1600 mW at 32 ohm. Nah, ini adalah tipe desktopnya.
Untuk pengoperasian tombol yang paling atas sendiri, ini kalau diklik sekali dia akan pilih USB, coaxial atau Bluetooth. Sekarang berhubung gue lagi pakai USB ya, klik aja yang dipilih. Kemudian untuk volume tinggal diatur aja, ini diputer-puter bagian atas ini, dan ini tombolnya enak banget puterannya tuh, berasa high quality. Sekarang 58, 59, 60 kelihatan ya di sini untuk volumenya. Maksimum itu 120. Dan kalau mau lihat opsi-opsi lain tinggal diklik lama aja. Nah, di sini ada gain, SA output segala macam. Max volume, bahkan termasuk layarnya ini modemnya seberapa. Ini kan dimmernya sekarang 3, biar lebih adem di mata gue pilih 1 aja dan lebih hemat baterai mestinya. Screen time out-nya berapa, idle, rotate screen, banyak lah di sini, kalian bisa cek-cek sendiri. Kalau mau balik tinggal tekan agak lama aja dan dia balik ke menu utama. Oh ya, satu hal lagi gue nyaris lupa ngomong. Kalau misalnya kalian nggak mau colok USB power ini, sebenarnya mau colok ke laptop doang, udah tinggal colok ke USB ini, tapi di turn off dulu untuk desktop modenya. Jadi ini tidak bisa mengeluarkan ultra high gain mode ketika dicolok seperti ini saja. Tapi dia sambil nge-charge dan kalian nggak perlu colokin yang lain. Kayak gini aja tinggal colokin laptop, simple. So ya, basically lu mau colokin ke HP, lu mau pakai Bluetooth, lu mau colokin ini sambil pakai power eksternal biar dia power tetap gede dan nggak ngerusak baterai, ini sudah lengkap semuanya. Lu mau colokin mana-mana atau pakai Bluetooth juga udah oke semua. Nah, buat penggunaan sehari-hari gue ini, buat gue sih udah lengkap banget ya. Kalau misalnya gue pakai di luar, gue sering kali pakai Bluetooth aja, LDAC, udah cukup cakep, suaranya juga masih berasa jernihnya, dan powernya juga gede untuk berbagai macam, karena dia udah sampai 1 watt sendiri alias 1060 mW untuk balance-nya. Jadi mau colokin headphone yang literally sampai budget 10 juta ke atasan dikit juga, itu kebanyakan headphone, ya segitu powernya udah cukup gitu. Nah, apalagi kalau misalnya mau yang power lebih tinggi lagi, tinggal colokin lagi untuk desktop mode-nya, maka dia bakal bisa kasih 1600 mW. Itu udah kebanyakan ampli kelas ya bawah tuh, menengah sedikit gitu, rata-rata powernya udah segitu. Jadi kalau kita ngomongin IEM, yang nggak ada IEM yang nggak bisa di drive sama si Q15 ini. Dan untuk headphone kebanyakan sampai yang budget sampai mungkin 15 juta, itu sampai 20 juta bahkan, itu udah bisa di drive pakai si Q15 ini. Jadi powernya lu nggak usah takut sama sekali, ini udah lengkap dan easy to use. At least buat gue, walaupun mungkin nggak gampang dikantongin ya, tapi at least segenggam tangan dan masih bisa masuk kotak gadget gue. Jadi secara penggunaan, kalaupun gue misalnya ngomong ada satu kelemahan, itu lebih ke ukurannya yang memang belum compact. Tapi kita ngomongin dunia portable deck di sini, di mana ini sendiri ya udah cukup biasa aja, mungkin sedikit lebih panjang lagi dari si semacam i5 hip deck. Ya basically secara penggunaan sehari-hari gue nggak ada sama sekali komplain di mana-mana. Ini segitu lengkapnya gitu. Dan kita belum ngomongin soal suara. Nah, tadi gue udah bilang kalau gue suka banget secara penggunaan ini sehari-hari. Kalau gue di keluar, gue pakai LDAC-nya, Bluetooth. Kalau gue mungkin lagi diem di kamar, gue colokin jadi desktop mode. Dan ya gue nggak perlu khawatir dia baterainya kurang apa gimana, karena menggunakan external power gitu. Jadi nggak bakal merusak baterai sama sekali, bahkan nggak menggunakan baterai internalnya. Dan kalau misalnya gue bilang secara suara nih, sekarang kita bahas ya. Secara suara ini bisa dikategorikan simply neutral with a little bit of a bass boost maybe. Karena gue ngerasa gini loh, kan gue selalu ngomong kalau misalnya gue perbandingkan gitu ya sama si yang DAC kecil lah, kayak si 771 gitu kan, gue nganggapnya sebagai cukup netral, dan Super X5 gini gue nganggapnya warm. Nah ini arahnya seperti si 771 ini, tapi treble atasnya mungkin sedikit ada smoothing, tapi nggak kehilangan detail sama sekali. Tetap very very detail, cuman kayak ada smoothness yang bikin suara itu lebih natural, tapi nggak sampai se-smooth Duo 4X ini yang kadang di beberapa lagu mungkin untuk IEM yang udah misalnya warm bisa agak tumpul. Nah ini tidak memberikan kesan tumpul sama sekali, tapi smoothness-nya itu dapet, lebih tepatnya mungkin daripada smoothness body kali, lebih berbody suaranya itu, dan hentaman bassnya itu bagus banget. Jadi gue bisa bilang dia ya cukup netral suaranya, cuman kayak ada something special dengan treble-nya yang natural, yang organic suaranya, ditambah dengan bass, hentakan bassnya itu something special banget. Dan yang gue suka di sini, walaupun gue pakai dia ultra high gain mode gitu ketika gue jadiin desktop, ini perfectly bersih. At least di semua IEM yang gue coba di sini, ini bersih banget. Jadi gue mau pakai
IM, mau pakai headphone, ini semua berasa bersih black backgroundnya dengan suara yang very versatile, hantaman bassnya dapet, kemudian clean, bersih, vokal very clear, treble juga sangat-sangat detail, tapi natural, organic. Ya basically gue kayak, apa lagi yang kurang gitu? Udah almost perfect to the point sampai kayak gue susah ngomong kelemahannya. It's just that good. Bener-bener mungkin kelemahannya kalau misalnya lu nggak mau aja pakai device yang segede gini dibawa kemana-mana gitu ya. Jadi di sini gue nyaris gak ketemu kelemahan untuk secara penggunaan, entah apapun itu dia lengkap. Jadi gue lebih pilih ke perbandingkan aja. Karena ada di budget 7 jutaan, ada iFi Griffon, dimana dia juga buat gue lebih kecil, mungkin lebih compact, lebih simple juga megang ya, lebih ringan. Cuman secara suara, si iFi Griffon itu sedikit lebih warm lagi, lebih tebal lagi, dan sedikit lebih luas overall kanan kirinya. Gue nggak ngerti sih, kebanyakan berbrown iFi memang sensasinya gitu. Dia tebel tapi luas. Nah di sini sebenarnya tidak seluas dari iFi Griffon, tapi ada 3 hal yang buat gue ini menang. Satu, secara suara overall lebih netral, gue ngerasa treble impact-nya itu lebih dapat. Kemudian secara black background ini lebih bersih, gue berasa itu di IM sensitif gue. Dan juga kalau misalnya secara dynamics ini juga lebih dapat. Jadi ketika kita ngomongin perubahan desibel antara byte dan juga rev gitu, lu merasakan sensasi kekuatan di situ dari transisi byte ke rev. Nah ini hentakannya itu lebih berasa di sini, dan juga secara impact juga lebih berasa di sini. Jadi ya overall kalau dari keduanya, mungkin ya iFi Griffon udah berapa tahun ya, lebih tua juga. Gue ngerasa ini lebih baik overall, terutama di clean background-nya, dan juga lebih netral, jadi lebih bisa versatile untuk beberapa genre lagu. Ya jadi gampang aja, apakah recommended? Very recommended. This is so good. Jadi kalau lu punya budget sekitar 6,6 jutaan, lu pingin deck amp portable yang bisa lu pakai secara Bluetooth, mau dipakein laptop, mau dijadiin ya desktop setup sekecil gini, power udah sampai 1600 mW, suaranya juga bagus. Capek gua ngomongin ini terlalu lengkap, dan ya it's just very good, sampai gue nggak terlalu ketemu kelemahan yang gue rasakan at least selama pemakaian gue seminggu lebih ini. Jadi gitu aja. Kalau misalnya lo tertarik membeli ini, langsung aja klik link di description di bawah. Gue kasih link Tokopedia-nya, tentunya di Intim Indonesia, dan bergaransi. Dan juga kalau misalnya kalian mau lihat rank list gue juga mengajukan pertanyaan via Saweria, semuanya ada di description di bawah, cek aja. Gitu aja, thank you for watching. Amazing product from Vio, really amazing. Penggunaannya gue puas banget pakai. Dan that's it. See you next time. Bye-bye.